Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiabibatul Aulia. Saya dari Universitas Pekalongan, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan memaparkan tugas paper saya, yaitu mata kuliah dasar K3 yang berjudul dengan penyakit akibat kerja atau yang biasa kita sebut PAK. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang kurang benar dan di lingkungannya tidak terkendali akan menyebabkan banyaknya pajanan yang diterima oleh seorang pekerja. Pajanan atau juga dikenal dengan hazard atau bahaya. Dengan masa pajanan yang panjang akan menimbulkan jumlah total pajanan yang diterima pekerja menjadi besar, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang paling awal biasanya berupa rasa tidak nyaman, baik itu pada aspek kenyamanan pada saat melakukan pekerjaan. Bila didiamkan saja akan menimbulkan penyakit. Penyakit tersebut dikenal dengan penyakit akibat kerja. Kenapa disebut dengan penyakit akibat kerja atau PAK? Karena penyakit didapat dari lingkungan kerja ataupun pekerjaan yang dilakukan. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit akibat kerja. Definisi PAK atau penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 333 atau 1989 tentang penyakit akibat kerja dikatakan bahwa penyakit akibat kerja ditemukan atau didiagnosa saat pemeriksaan kesehatan berkala, ditetapkan oleh dokter dengan dasar pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Kriteria penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dengan kriteria umum yaitu ada hubungan pajanan spesifik dengan penyakit, frekuensi di komunitas pekerja lebih banyak dibandingkan pada masyarakat umum, dan penyakit tersebut dapat dicegah. Adapun ciri-ciri penyakit akibat kerja yaitu yang pertama berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja, yang kedua lama kerja, yang ketiga tidak menular, yang keempat tidak menurun, yang kelima timbulnya lama, yang keenam masyarakat tidak terkena, dan yang terakhir adalah ada kaitannya dengan waktu libur atau istirahat. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kerja, kembali kerja, serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban penyakit akibat kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Dan yang keenam, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Adapun beberapa contoh penyakit akibat kerja. Yang pertama, silikosis. Silikosis disebabkan karena paparan debu silika. Yang kedua, asbestosis. Asbestosis disebabkan karena paparan debu asbes. Yang ketiga, low back pain yang disebabkan karena pengangkutan manual. Dan yang keempat, wet finger syndrome yang disebabkan karena getaran mekanis pada alat kerja. Ada beberapa faktor penyakit akibat kerja antara lain, pertama, biologi. Biologi biasanya disebabkan karena adanya bakteri, virus, jamur, binatang, dan tanaman. Yang kedua, kimia. Kimia biasanya disebabkan karena bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Yang ketiga, fisik.
disebabkan karena adanya tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya. Yang keempat, biomekanik. Biomekanik biasanya disebabkan karena adanya postur, gesekan berulang, pengangkutan manual. Yang terakhir adalah psikologis. Psikologis biasanya disebabkan karena adanya stres. Kemudian, adapun upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Upaya pencegahan akibat kerja ada 4. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara khusus. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Perlindungan tenaga kerja meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan, pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan. Tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan terpadu. Perlindungan kerja dan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Perlindungan sosial dengan keselamatan kerja dan perlindungan ekonomi dikenal dengan jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan, perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja secara berkala guna menjaga kualitas kesehatan pekerja, serta melihat ada tidaknya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Perusahaan juga memberikan alat pelindung diri kepada para pekerjanya, serta memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja guna upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Jadi kesimpulannya adalah PAK merupakan gangguan kecelakaan baik jasmani maupun rohani yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam mempelajari penyakit akibat kerja, perlu mengetahui kriteria penyakit akibat kerja, peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja, dan upaya pencegahan serta tahu tentang kewajiban perusahaan terhadap penyakit akibat kerja. Dengan kita mempelajari itu semua, dapat minimalisir penyakit akibat kerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.